Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Jumat 24 Maret 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10 dan juga ayat 25 sampai dengan ayat 30. Resiko menjadi orang baik. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, Yesus merupakan orang baik yang sempurna di dunia ini. Dia melakukan perbuatan-perbuatan baik karena selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena Yesus merupakan orang baik yang sempurna, maka hatinya yang penuh belas kasih, yang selalu mengalirkan kasih kepada sesama, maka Yesus juga menjadi menjadi figur yang dikagumi oleh banyak orang. Namun sebagai figur yang dikagumi oleh banyak orang tidak berarti bahwa segala sesuatu menjadi aman. Yesus mengalami banyak resiko ketika melakukan kebaikan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kebaikan Yesus yang sempurna itu mengalami banyak resiko yang berat. Sebagai orang yang baik, yang sempurna, Yesus tidak takut dan akan resiko kematian karena dibunuh oleh orang-orang yang iri hati atau orang-orang yang berpikiran dangkal. Oleh karena itu, sebagai manusia yang sempurna, Yesus selalu tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi justru Yesus mementingkan keselamatan banyak orang. Termasuk saya merasa bahwa Yesus juga tidak membenci orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, atau orang-orang yang ingin membunuhnya. Tetapi justru kebalikannya, karena Yesus merupakan orang baik yang sempurna, Yesus juga ingin menyelamatkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang yang memusuhinya. Oleh karena itu, setiap kali berjumpa dengan orang-orang yang demikian, maka Yesus memberikan pengajaran-pengajaran. Yesus menegur, Yesus memperingatkan, dan Yesus juga menunjukkan apa yang baik, apa yang seharusnya bagi mereka yang dalam tanda petik hidup dalam kesesatan. Kita sebagai orang-orang yang sedang berjuang menjadi orang baik juga tentu mengalami hal yang sama, yaitu ketika berbuat baik kita selalu dihadapkan oleh orang-orang yang jahat atau orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan kita atau dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan bagi mereka maupun bagi kepentingan bersama. Bahkan kita pun seperti Yesus juga selalu mengalami resiko pembunuhan atau penindasan ketika kita berbuat baik. Tentu pembunuhan yang saya maksud pada zaman kita ini lebih pada pembunuhan karakter, ya, fitnah, dibully, ya, sehingga dengan demikian kita itu dicurigai oleh orang lain atau kita tidak terima dan sebagainya. Nah, pembunuhan karakter inilah yang sebetulnya membahayakan bagi seorang pribadi ketika hal itu dialaminya. Oleh karena itu, maka belajar dari Tuhan Yesus pada hari ini yang tidak takut untuk selalu melakukan kebaikan, kita pun diajak untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, seperti Tuhan Yesus, kita juga berusaha tidak takut untuk menghadapi resiko yang buruk. Karena perbuatan baik yang kita lakukan, malahan kita juga berani menghadapi resiko yang harus kita alami. Mengapa demikian? Karena kita mempunyai keyakinan, mempunyai iman bahwa Allah selalu menolong kita. Kebaikan Yesus akan menolong kita juga ketika kita berbuat baik. Kalau Yesus ingin supaya orang-orang yang jahat bertobat, apalagi ketika kita sebagai orang yang baik yang melakukan kebaikan, pasti kita yakini
Yesus pun akan menolong kita. Yesus pun akan memberkati kita dan melindungi kita dari segala mara bahaya dan kejahatan. Oleh karena itu, sahabat Lantar Sabda yang terkasih, janganlah takut berbuat baik, tetapi berbuat baiklah selalu agar dunia kita ini semakin damai, dunia kita ini semakin harmonis, dan dunia kita ini memperoleh keselamatan berkat kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Allah dan kita wujud nyatakan di dalam hidup kita bersama. Tuhan memberkati.